bisa mengadakan segala sesuatu itu semuanya karena Tuhan. Amin. Haleluya. Kitab Mazmur mengatakan bahwa kita memuji Tuhan tidak cukup hanya menyanyi Bapak Ibu, tapi menari, berdendang juga, ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu ya, tidak hanya menyanyi tapi kita berdendang. Siap Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Allah. Oh
siap dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pujian ini ya menguatkan kita dan mengantar kita untuk lebih dalam kita merenungkan, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Haleluya.
kepadamu Tuhan kami bersandar, hanya kepadamu Tuhan kami punya pengharapan. Oh, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup berikan kepadaku pandanganmu seluruh hidupku, taatkan Roh-Nya. kuasa, sanggup mengubahkan Tuhan karakter-karakter kami yang tidak benar. Berkaryalah Roh Kudus, biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Kau lawati mereka, di mana setiap Kau telah melawat kami. Saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dengan kelemahan tubuh atau mereka dengan kesibukan mereka,
kali lipat, dan bahkan buahnya itu menyenangkan setiap orang yang mencicipinya. Berkaryalah kami serahkan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Apa yang tidak sesuai, biar Tuhan Yesus Engkau sisihkan. Kami siap menerima firman-Mu, dan kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Yang percaya semua katakan, Bapak Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, anak remaja di depan kami. Biar anak-anak kami boleh bertumbuh dalam iman yang benar akan Engkau, Tuhan. Semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Demikian juga guru sekolah minggu juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam selamat pagi buat kita semua. Salam, apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang selalu senantiasa baik, dan kasih-Nya sungguh sangat luar biasa, akan senantiasa menolong kita setiap waktu. Karena Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tidak sedetik pun Dia yang berjanji akan mengingkari apa yang Dia ucapkan. Dia akan senantiasa menggenapinya. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita memasuki minggu terakhir ya. Jadi di tanggal 23 udah itu bulan depan, minggu depan sudah bulan baru yaitu Maret. Jadi oleh kasih kemurahan Tuhan kita ada pada pagi hari ini. Jadi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk senantiasa memuji dan menyembah Dia. Jadi karena waktu sudah bergulir ya, tidak terasa sekarang udah jam 9.15. Mari kita akan sama-sama, jadi tema kita bulan Februari berbicara tentang kasih yang sempurna. Jadi saya sudah sempat sampaikan beberapa kali, kasih yang sempurna itu sungguh luar biasa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pada pagi hari ini yang ada di tempat ini itu karena kasih Kristus. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah berlatih meluangkan waktu berdoa dan pada pagi hari ini sudah mengajak kita, memimpin kita memuji Tuhan bersama-sama. Jadi sebelum lewat, mari kita sungguh-sungguh memberikan hati kita lewat pujian, lewat penyembahan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Jadi siapa masih ingat kasih yang sempurna? Ayat temanya di mana? Masih ada ingat? Atau lupa? Ya, karena sudah lewat Pak, sudah berapa minggu kita lewat ya itu. Ya, kasih yang sempurna, ada yang masih lihat? Masih ingat? Kalau ada yang masih ingat bisa bantu baca. Bukan Mas Anton ya? Lupa ya? Ya, kecenderungan kita sebagai umat manusia banyak hal kita tidak sempurna. Ya, salah satunya lupa. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, kita yang sudah berumur, atau jangankan berumur, kita masih muda seringkali lupa. Tapi dia tidak mau mengakui kalau dirinya lupa, sering berbohong jadinya. Ya karena ada roh sombong itu, yang dari pemberontakan Adam dan Hawa itu ada gennya di dalam hidup kita. Sehingga waktu firman disampaikan di gereja aja kita mungkin ingat, tapi pas pulang sudah lewat semua. Ya, minta tolong Mas Anton baca tema kasih yang sempurna dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jadi sebelum saya akan berbicara tentang makna kasih. Apa sih itu makna kasih? Jadi kita sama-sama baca 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Stop dulu Mas Anton. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Benar apa enggak? Kalau orang yang takut berarti ada hal yang dia tidak sempurna dalam kasih. Kalau orang yang masih penakut, apalagi dia takut lewat nanti dilihat sama orang itu berarti
Kita udah tahu pasti mereka sudah masih menutupi dosa-dosa mereka. Mereka sudah pasti tidak benar. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus Anton? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab Ya, ketakutan mengandung hukuman. sebab ketakutan mengandung dosa. Dan barang siapa takut, Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. ia tidak sempurna di dalam kasih. Terima kasih Mas Anton. Jadi kalau kita masih takut ketemu orang, masih takut di dalam hal-hal melakukan sesuatu, kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah melakukan hal yang benar apa enggak? Kalau kita benar dimanapun kita ada, kita tidak akan takut. Amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarpun kita lewat di tempat yang paling angker pun kita tidak akan takut. Karena kita punya kasih Kristus. Berapa hamba Tuhan sudah ceritakan kalau dulu waktu kita pacaran, walaupun kita mau membesuk, mau jenguk, bukan membesuk, mau mencari pacar kita, walaupun dia lewat di tempat yang paling sunyi, paling angker pun dia akan lewatin. Karena dorongan kasihnya itu lebih banyak. Dia tidak akan takut. Tapi kalau saat ini kita masih ada merasa takut, introspeksi diri kita. Ada sesuatu hal yang kita sembunyikan. Ya, saya mungkin sama Mas Anton bisa saya sembunyiin, tapi mata Tuhan tahu semua-semuanya. Karena ada waktunya, apapun yang Bapak Ibu akan lakukan, kalau seandainya kita melakukan kesalahan belum dibereskan, hukum Tuhan tabur tua itu masih tetap berjalan semasa kita hidup. Ya, jadi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau orang yang cuma berani ngomong di belakang, itu namanya tidak takut. Takut apa tidak takut? Kalau orang yang cuma berani ngomongnya di belakang aja, tidak berani di depan, kasihnya pura-pura, banyak kepalsuan hidupnya. Flexing, banyak palsu, dia nampilkan yang wow-wow aja. Ya, sorry, mohon maaf jadi firmannya agak lari ke sana sedikit ya. Barusan saya duduk di sana pas pujian yang kedua tentang kasih yang sempurna itu cuma ada di dalam Kristus. Tapi saya ingat konteksnya kasih yang sempurna itu adalah melenyapkan ketakutan. Jadi mari kita introspeksi diri. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang kasih yang, apa sih arti kasih yang sebenarnya? Apa sih arti kasih yang sebenarnya dalam hidup kita? Mas Anton minta tolong, kita tahu ada buah-buah roh. Siapa ingat ada buah-buah roh? Ingat? Lupa lagi. Ya? Ada buah-buah roh di dalam Galatia. Ya? Tetapi ada karakter-karakter kasih, sifat-sifat karakter kasih yang harus kita punyai sebagai anak Tuhan. Ya, apa sih kasih itu? Apa sih makna kasih? Kasih yang bermakna. Minta tolong Mas Anton baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 Atau ayat mulai dari 4. ayat pertama Mas Anton. Mulai dari ayat pertama, Ya, perikopnya kasih. kasih ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Sekalipun saya, Mas Anton, dapat berkata-kata dengan segala bicara manusia, terus dan bahasa malaikat, dan bahasa malaikat, tetapi tetapi jika aku tidak mempunyai tidak kasih, mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang ya. dan canang yang gemerincing. Terus Sekalipun aku mempunyai karunia sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala Aku rahasia mengetahui banyak rahasia dari kebenaran firman, segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan punya pengetahuan yang luar biasa. Gelarnya mungkin doktor. Terus dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memiliki iman yang sempurna, terus untuk memindahkan gunung, untuk memindahkan gunung. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. aku sama sekali tidak berguna. Terus Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu sekalipun aku suka membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya sedikit bagiku. pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih Yang itu terakhir, kasih itu sabar, Ya, kasih itu murah hati, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan ia diri tidak memegahkan diri. dan tidak sombong. Ayat 5, Ia tidak melakukan yang tidak sopan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. dan mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah Ia tidak pemarah. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, nanti yang lainnya bisa kita lanjutkan baca. Terima kasih Mas Anton. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, ia menutupi segala sesuatu. Itu adalah karakter-karakter kasih. Kita punya buah-buah roh dan kita punya karakter kasih. Sebagai orang Kristen harusnya kita punya karakter-karakter kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak suka marah, tidak suka dendam, menyimpan kesalahan orang, dan adil. Jadi mari perhatikan, itu adalah karakter-karakter kasih yang harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita betul-betul anak Tuhan, orang Kristen yang sejati, karakter kasih itu sungguh-sungguh ada dalam kita. Karakter itu turun dari Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup mengubahkan karakter-karakter kita yang jahat. Nah, sejauh mana kita memberikan diri kita, apakah kita sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Tuhan atau tidak? Sama dengan tadi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita masih merasa takut, itu ada hal yang kita sembunyikan yang masih belum kita bereskan. Mari kita perhatikan. Nah, apa sih arti kata kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? Makna kasih. Jadi saya baca, jadi makna kasih, jadi perasaan sayang, cinta, suka kepada, itu menurut KBBI ya, Kamus Bahasa Besar Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mencintai atau mengasihi. Yang kedua, kata kasih menurut bahasa Ibrani, kata kasih dalam bahasa Ibrani yaitu ahab, yang berarti kasih mengasihi atau kasih Allah. Kalau diterjemahkan khusus itu adalah kasih Allah. Dan yang terakhir, menurut Alkitab, apa sih artinya kata kasih? Menurut Alkitab mendefinisikan kasih sebagai perintah. Perintah berarti harus dilakukan. Ya Bapak Ibu, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada satu hal, amanat agung. Itu adalah perintah atau tidak? Amanat agung perintah atau tidak? Perintah. Amanat agung artinya apa? Apa artinya amanat agung? Sorry ya. Amanat agung adalah mengabarkan Injil. Kita melakukan perintah Tuhan. Menjadi terang Kristus dimanapun kita ada. Itu perintah yang pertama. Yang utama dan utama. Perintah. Tetapi kasih itu adalah perintah baru yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam hidup kita. Ada perintah baru, dia agar kita saling mengasihi. Itu ditulis di dalam Yohanes
Yohanes 13 ayat 34. Saya minta tolong Pak Ronald belakang ya. Baca Yohanes 13 ayat 34, Pak. Keras Pak ya, saya minta tolong. Yohanes 13 ayat 34. Ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Terus? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekarang Mas Anton baca Galatia 5 ayat 23, Mas Anton. Biar ngerti ada dua hal sebagai orang Kristen yang kita harus lakukan. Amanat agung itu. Galatia 5 ayat 23. Benar ya? Coba baca Pak. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang. Oh itu buah-buah roh ya? Sorry, buah-buah roh. Jadi itu di Matius ya, Matius 3 ayat 23 Pak. Jadikanlah semua, tidak usah Mas Anton ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah amanat agung untuk menjadikan semua kita jadi kabar Kristus. Jadi itu perintah sebagai orang Kristen, kita harus mengamalkan amanat agung, mengabarkan Injil. Yang kedua adalah ada perintah baru agar kita saling mengasihi. Jadi ini udah banyak waktunya. Jadi perhatikan beberapa karakter kasih. Jadi kasih menurut Alkitab adalah perintah. Kasih adalah perintah utama Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Jadi perhatikan beberapa karakter kasih. Ya, beberapa karakter kasih yang bisa kita lihat. Tadi kita udah baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Jadi sabar yang pertama. Kasih itu sabar. Tahan menghadapi cobaan, tenang dan tidak putus asa. Itu saya ringkas summary-nya. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Kita tahan menghadapi cobaan. Jadi tidak lekas putus asa, tidak patah semangat, tabah, ia menerima nasibnya. Itu arti kata sabar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Alkitab, sabar itu mempunyai pembawaan tenang, tidak tergesa-gesa orangnya, tidak terburu nafsu. Jadi seorang Kristen yang punya kasih, hidupnya sabar. Jadi sebelum dia mendengar kabar yang tidak baik, dia akan menelaah, benar tak ini? Terus yang mengabarkannya orangnya benar tak hidupnya atau tidak? Dia tidak telan mentah-mentah semua flexing atau berita-berita hoak yang muncul. Itu sabar. Dalam cobaan, dalam tantangan hidup yang begitu besar, dia tetap tenang. Dia tidak putus asa. Dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Jadi tokoh Alkitab yang mempunyai kesabaran yang sungguh sangat luar biasa. Siapa tokoh Alkitab yang sabarnya luar biasa? Siapa? Musa. Salah satunya Musa sabar. Memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia memimpin seorang bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur. Tapi Musa sabar. Salah satu sabar. Siapa lagi sabar? Ayub. Terima kasih. Berpikir Ayub. Jadi sabar di dalam penderitaan. Bayangin dalam satu hari hartanya hilang semua. Anak-anaknya, menantunya semua. Tapi dia tetap sabar mengikut Tuhan. Itu sungguh sangat luar biasa kesabaran Ayub. Abraham juga sabar. Berapa tahun Abraham menunggu janji negeri yang dijanjikan Tuhan? Dia sabar menunggu janji Tuhan sekian ratus tahun. Dia tetap tidak beranjak, tidak bergeming. Dia tetap menunggu janji Tuhan. Itu Abraham contoh sabar. Udah itu Yusuf. Tahu ceritanya Yusuf? Yusuf sabar dalam pengkhianatan, walaupun dia dihianati. Tahu yang mengkhianati Yusuf siapa? Saudara-saudaranya sendiri.
dijual, dihianati. Karena mimpinya itu, dia sabar dalam pengkhianatan, bahkan di penjara pun dia sabar. Karena dia setelah mengartikan arti mimpi, tukang roti itu tidak menolong Yusuf, tapi dia tetap sabar, tetap berharap. Itu sabar contoh dari Yusuf. Musa sudah. Hana, contoh sabar Hana. Ceritanya Hana, masih dengar? Dia sabar menunggu waktunya Tuhan karena dia dicaci maki sama madunya. Dia tidak punya anak, tapi dia sabar, dia menangis dengan berseru-seru, dia datang kepada Tuhan doa sehingga lahirlah Nabi Samuel. Itu Hana, dia sabar menunggu janji Tuhan. Yang terakhir adalah Daud, sabar dalam penganiayaan. Dianiaya, dikejar-kejar oleh Saul, tapi dia tetap sabar. Itu beberapa contoh sabar yang kita kenal dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita harus sabar walaupun kita dihianati. Memang sakit rasanya kalau dihianati. Apalagi diomongin orang, gak enak. Tapi firman Tuhan mengajarkan karakter kasih itu yang paling utama. Inilah perintah baru. Karakter kasih itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Waktu dia naik ke sorga, dia menyampaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu waktu dia naik ke sorga. Tapi sebelum dia disalib, waktu dia mau dianiaya, dia berpesan pada 12 murid-muridnya. Waktu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, dia berbicara, kasihilah yang paling utama. Ya, kasih pertama sabar. Yang kedua apa? Murah hati. Jadi kalau orang murah hati, artinya apa? Murah hati. Hendaklah engkau murah hati karena Allah murah hati. Murah hati, dermawan, suka memberi, tidak perhitungan orangnya, tidak pelit, kikir. Itu karakter-karakter orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen masih pelit, masih kikir, masih perlu belajar banyak. Gimana kita bisa mau menerima banyak kalau kita masih tidak suka memberi? Memberi itu adalah menabur. Karena ada saatnya kita akan menuai. Ya, kalau memberi persembahan, yaitu kewajiban seorang Kristen kalau beribadah, mengembalikan milik Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Itu memberi. Tapi memberi yang benar itu berkorban. Seperti janda yang memberi 2 peser dari duitnya yang dia terakhir. Memberi yang sungguhnya, yang murah hati yang sesungguhnya adalah dia rela memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang namanya memberi. Kalau kita ngasih persembahan, saya kadang-kadang ternyuh juga dengar beberapa firman Tuhan. Sampai mohon maaf, ini saya sampaikan dari hamba Tuhan. Kalau pas naik Grab, supir Grabnya nanyain, Bu tidak nukar, karena dia tahu penumpangnya adalah mau ke gereja, Bu tidak mau tukar duit kecil-kecil ya? Katanya banyak kalau dia mau ke gereja, dia duit kecil-kecil ditukar dulu untuk persembahan. Ya, tukang online-nya, tukang Grab aja itu, tahu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya banyak tempat-tempat lain juga kayak gitu, mereka nyari duit kecil. Kalau saya diajar sama istri, dan istri saya diajar sama orang tuanya dari kecil, kalau dia mau ngasih persembahan yang terbaik, walaupun nilainya kecil tapi dia setrika. Dia cari uang-uang baru untuk persembahan. Bukan uang-uang bekas-bekas. Uang-uang yang kecil-kecil. Omanyo, kepala senior kita mengajarkan kalau dia rajin setrika duit dulu tuh, duit persembahan jemaat. Dan dia belajar kalau ngasih persembahan dia harus siapkan. Dan saya sejak mengenal Tuhan,
sejak belajar dari kebenaran pelayanan di Denpasar, kalau saya mau beribadah, saya selalu menyiapkan uang persembahan lebih dulu. Bukan waktu persembahan baru kita nyari-nyari duit. Saya belajar itu untuk mengutamakan Tuhan, karena berkat yang saya bawa, duit yang saya bawa itu semua dari Tuhan. Saya sudah belajar bagaimana saya tidak kekurangan duit. Waktu saya kerja di Maldives, makanan berlimpah, duit, fasilitas dapat semua. Tapi kalau di hati kita tidak ada damai, yang adanya dalam Tuhan Yesus, hidupmu tidak bernilai. Bayangin di sana saya mesti nyelam ke air karena pusing, saya nggak tahu pusingnya, nggak tahu karena apa. Duit dolar, fasilitas dapat pila, makan 3 kali, minum mau apa, mau keluar tidak masalah. Tapi kalau tidak ada damai di dalam hati itu, hampa sekali rasanya hidup kita. Memang kita perlu duit. Jadi milikilah hati yang murah hati, suka memberi, tidak pelit, dermawan jadi orang. Tokoh Alkitab yang murah hati siapa? Yusuf Arimatea. Dia orang kaya. Dia rela memberikan kuburnya sendiri untuk mengubur Tuhan Yesus. Itu dalam Matius 27, nanti bisa dicari di sana. Udah itu terus tokoh murah hati yang selanjutnya adalah Gereja Makedonia. Ada satu kumpulan jemaat yaitu Gereja Makedonia yang punya hati murah hati dalam 2 Korintus 8. Jadi kita harus punya hati yang sungguh-sungguh sabar, murah hati. Itu adalah karakter-karakter sebagai anak-anak Kristus. Kasih itu berbicara tentang kesabaran, kasih itu berbicara tentang murah hati. Sekarang yang selanjutnya yang ketiga, kasih itu apa? Tidak cemburu. Mohon maaf ya, ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia mungkin bahasa gininya agak kurang kurang komplit, kurang besar sekali tata bahasanya. Tidak cemburu di sini artinya kalau saya cari di dalam kamus bahasa, baik bahasa Ibrani, Yunani, jadi atau di bahasa Indonesianya, tidak cemburu ada kurang senang melihat orang lain beruntung. Cemburu ada cemburu cinta. Kalau dia cemburu berarti dia memperhatikan pasangannya. Itu kalau kita ngomong cemburu tentang nafsu. Tetapi di sini tidak cemburu dalam kasih. Arti sebenarnya adalah kurang senang melihat orang lain beruntung. Dalam bahasa Indonesia artinya sirik. Ya, kasih itu tidak punya hati yang sirik. Atau bahasa kerennya iri hati. Ya, iri hati, dengki, keki, panas hati, sirik, berprasangka buruk, curiga, ragu dan sanksi. Itu yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau kasih itu tidak cemburu, yang artinya adalah tidak iri hati, tidak dengki. Jadi tokoh Alkitab yang iri hati siapa? Kain sama Habel. Kain iri hati sama Habel karena persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, iri hati sehingga dia membunuh adiknya Habel. Udah itu, siapa lagi yang iri hati? Yusuf. Saudara-saudara Yusuf. Yang termasuk 12 orang Yehuda itu. Jadi iri itu betul-betul sungguh-sungguh mengganggu. Ya iri hati. Mungkin pagi hari ini semua kita bawa HP ya. Ya bawa HP semua. Coba yang punya jaringan internet, yang termasuk Mas Anton ya, bisa saya tahu Mas Anton bawa HP. Di Google, buka Google. Siapa mau buka Google? Ya, saya bawa HP, semua yang bawa HP, kalau umpamanya enggak bawa HP mungkin enggak ngelihat firman atau enggak ngelihat Alkitab. Google ketik iri hati. Coba ketik iri hati, apa muncul di sana?
Apa muncul? AI-nya atau Wikipedia atau tampilan yang lain? AI. Ya Mas Anton baca AI-nya apa ini Mas Anton pertama iriatinya itu? AI overview. Ya. Iri hati atau dengki adalah perasaan tidak senang atau cemburu terhadap keberuntungan atau kesuksesan orang lain. Oke, makasih Mas Anton. Itu arti iri hati. Adalah perasaan tidak senang atau dengki terhadap keberuntungan atau kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang teman-teman di belakang, jemaat, siapa yang tadi ngetik iri hati? Marut, apa hasilnya di sana tuh? Ya, terus sakit tidak suka melihat orang lain beruntung. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh punya sikap iri hati. Terus arti yang lainnya? Tidak ada. Ada anak-anak muda yang dapat? Mas Abdi dapat? Atau Pak Piki dapat? Kalau diklik selanjutnya, saya karena sering nyari Alkitab, saya ada 2 aplikasi di sini, ada AI, Artificial Intelligence, itu sekarang udah membantu saya. Ada juga Wikipedia, ada kamus Alkitab Sabda, tapi karena di sini yang saya Google aja saya buka, saya tidak buka yang lain. Iri hati adalah suka membandingkan. Ya, kalau orang iri hati, hidupnya, karakternya, ingat ya, makanya pergaulan yang buruk mengakibatkan apa? Pergaulan yang buruk mengakibatkan apa? Mas Abdi, cari ayat Alkitabnya. Pergaulan yang buruk. Kalau nggak ketemu Mbak Anita, 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi biar kita ngerti ya. Apa sumber iri hati? Saya sudah sampaikan ini. Perasaan tidak senang atau dengki terhadap keberuntungan orang lain, tidak suka melihat orang tampil, tidak suka melihat orang beli baju baru langsung enggak suka. Bawa tas baru langsung marah. Langsung nggak disapa. Pas ada orang ngasih sesuatu, benci, dendam. Mbak Anita udah ketemu 1 Korintus? Ya? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pinter-pinterlah kita sebagai anak Tuhan bergaul. Kurang keras ya firmannya, baca tuh. Dinasihatin oleh gini tuh, firman. Paulus menasihatkan karena orang-orang Korintus adalah keras kepala. Jadi ciri-ciri orang iri hati adalah suka membandingkan, meniru gaya orang lain. Dia tidak suka orang lain itu apapun dia orang lain lakukan, dia pasti ikut. Kurang mendukung, tidak mau mendukung, kelihatannya mendukung tapi tidak. Selalu ingin bersaing. Ini saya dapat di Google-nya saya ya. Saya ketik ini. Selalu ingin bersaing. Sering menggosip. Senang melihat kegagalan orang lain. Dia kalau bisa berusaha menghambat pencapaian orang lain. Jadi kalau dia memberikan pujian, pujiannya tidak tulus, palsu. Ramahnya di depan kita itu palsu. Itu ciri-ciri mereka orang iri hati kepada kita. Saya tegaskan ini pada pagi hari ini, mengingatkan saya pribadi, saya mohon maaf, dari keluarga besar saya, terutama orang tua saya, kenapa bapak saya mesti ngungsi jauh
meninggalkan saudara-saudaranya karena mereka hidup dalam iri hati. Orang tua saya, bapak saya sendiri pergi jauh-jauh dari ujung Bali Timur ke ujung Bali Barat. Dia tidak bawa apa-apa karena dia punya saudara sama kakak adik iri hati. Akhirnya orang tua saya tinggal jadi penyakap tani. Dia buruh tani, mengerjakan ladangnya orang. Sehingga akhirnya dia berhasil dan menikah dengan ibu saya. Dia bisa beli sebidang tanah. Tapi hubungan mereka sama kakak-kakaknya tetap baik, tapi dia membatasi diri karena dia tahu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, mereka hidup dalam iri hati. Dan iri hati itu kejamnya luar biasa. Kalau kita tidak hilangkan, kalau dia tidak tercapai keinginannya, dia magicnya jalan. Saya punya adik, saya sudah pernah saksikan. Ada 3 adik saya. Yang nomor 2, adik Komang Ketut 3. Semuanya meninggal. Dan akhirnya saya berusaha, akhirnya bapak saya sama ibu saya berusaha juga menghindar dari keluarga-keluarga yang punya sifat iri hati dengki itu. Sehingga akhirnya suatu waktu adik saya sekarang yang kerja di kapal pesiar, dia berhasil Tuhan berkatin. Dia juga sudah mau hampir mati. Sudah besar harapannya untuk tidak diselamatkan. Saya punya paman bawa pedang. Dia cari nenek saya. Tahu siapa ada yang iri hati itu? Nenek saya punya magic luar biasa. Itu saya nyeritakan, mereka sudah almarhum semua. Kalau jagonya di Bali itu jago ngeleak tuh. Dia cari sama kakek saya, sama paman saya. Cari, dibawain pedang dan dia ngancam. Kalau seandainya ponakanku tidak sehat besok, saya akan bunuh kamu, saya udah siap di penjara. Itu paman saya. Paman saya sudah almarhum sekarang. Sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, dipanggil Tuhan. Maka adik saya yang wayan balik, kalau orang Bali wayan balik tuh selamat. Jadi iri hati tidak suka ngelihat orang lain suka, senang. Jadi jangan kita punya sikap iri hati, makanya pergaulan yang buruk merubah kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kita harus lihat kepada siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul sama orang tukang gosip, senangnya kita gosip. Kalau kita bergaul sama orang malas, makanya kita malas-malasan. Kalau kita bergaul sama orang iri hati, setiap hari hatinya itu, orang iri hati itu bawa open setiap hari itu. Ya panas terus itu hatinya tuh. Jangan punya sikap iri hati. Saya bangga, adik saya terus terang, saya punya adik ipar berhasil, dia bisa beli rumah luar biasa. Saya suka cita, saya senang. Jadi mari kita jangan punya sikap iri hati. Amin. Ya, tidak cemburu karena orang lain berhasil. Yang iri hati itu Kain, Habel, Yusuf. Dalam Yakobus 3 ayat 16. Apa firman Tuhan? Mas Anton tolong cari Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Ya. Sebab di mana ada iri hati, Di mana ada iri hati. Kalau di tengah-tengah kita ada perkumpulan, ada orang yang punya sifat iri hati, terus dan mementingkan dirinya sendiri. Terus di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Kita harus hati-hati jangan bergaul sama orang iri hati. Sekarang pamannya apalagi ibu-ibu ya, saya baru tahu nih sejak pelayanan, kalau ibu-ibu tuh matanya lebih pinter daripada cowok-cowok.
Ya, jangankan hal sepatu, pakai cincin aja itu langsung, oh dia cincin baru loh. Kalau orang iri hati ngelihat temannya pakai cincin baru, besoknya dia pasti beli. Puji Tuhan kalau dia punya duit. Kalau tidak punya duit, ya beli palsu, imitasi. Ya, hati-hati, sebab perhatikan pergaulan kita. Terima kasih Mbak Anita tadi yang bacain pergaulan yang buruk. Ya, anak-anak kita nanti saya mau sharing, tapi saya tadi mikir sekali. Tadi pagi saya dapat video dari teman-teman PGPI di Provinsi Bali. Ini karena pergaulan yang buruk anak-anak remaja. Orangnya masih kecil, seumurannya Pael. Ini kejadiannya antara di Bali sama di Jawa. Ini baru videonya tidak masuk di TV agar memperhatikan pergaulan anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita itu berantem, anak remaja itu umur masih kecil. Mukul temannya itu minta ampun, ditendang, diinjak. Itu yang dulu ditampilin di TV itu udah basi, udah lama itu. Masih dewasa-dewasa. Ini anak remaja. Karena pergaulannya mereka. Dia suka nonton game, main game, tidak pernah diajarkan sopan santun, bahasanya kasar. Jadi yang dipukul, anak remaja yang dipukul kecil itu udah tidak melawan, tapi tetap dipukul pakai sikutnya, ditendang perutnya. Dia nyari tempat-tempat pojok-pojokan. Lihat anak-anak muda, anak-anak remaja kita. Kalau anak-anak remaja di sini, kalau ketemu nanti anak-anak remaja kita main-main di tempat-tempat kosong, di ladang-ladang kosong, hati-hati. Mereka belum tentu melakukan hal-hal yang tidak baik di sana, yang baik. Yang nyari lahan-lahan kosong, ini kejadiannya lahan kosong. Saya tadi pagi bangun setelah baca Alkitab, saya lihat kok kayak gini gitu. Saya terenyuh hati saya ngelihat anak-anak remaja sekarang. Nah, sekarang sifat kasih, karakter kasih yang selanjutnya adalah tidak memegahkan diri atau sombong. Tidak memegahkan diri atau sombong. Sombong, tidak memegahkan diri artinya tidak angkuh, tinggi hati atau sombong, tetap rendah hati, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Orang sombong dia setting tingginya terlalu tinggi. Dia tidak lihat kehidupannya dia sendiri apa? Tidak punya apa-apa. Banyak orang sombong itu tidak sadar dia, karena merasa dirinya benar sehingga dia, wah aku orang berharga. Oh papiku dirjen, papiku direktur. Dia menganggap dirinya tinggi, angkuh, tinggi hati, sombong. Jadi kalau kita nanti naruh diri kita terlalu tinggi, jatuhnya sakit sekali. Orang kepleset dari tangga sini aja sakit sekali. Apalagi kita jatuh dari atap. Jadi jangan tinggi hati, jangan sombong kita. Jadi orang tinggi hati tidak menghargai orang lain. Ya, karakter-karakter orang yang tidak menghargai orang lain itu tinggi hati, pembual, ngomongnya banyak, pencemooh, gila hormat, congkak. Sombong itu dimulai dengan merasa diri paling benar. Tidak mau dengar masukan orang lain, tidak mau dengar kritik, itu orang-orang sombong itu. Tidak terima masukan, keras kepala. Main Ri Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan. Minta tolong baca. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan, orang yang congkak itu akan hancur, pasti mendahului kehancuran. Tinggi hati orang sombong itu pasti akan jatuh, mendahului kejatuhan. Makanya jangan sombong jadi orang, jangan tinggi hati jadi orang. Itu tidak karakter kasih itu. Tokoh Alkitab yang sombong adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Dia merasa semua
itu karena dia punya kemampuan, dia punya ngerjain semua sehingga kerajaannya besar. Dia lupa diri. Kalau dia diberkatin karena Tuhan, pas waktu dia menyampaikan bahwa itu semua karena kemampuannya dia, Tuhan berfirman, mulai saat ini semua kerajaanmu akan beralih. Itu Raja Nebukadnezar, tokoh Alkitab yang sombong. Selanjutnya, kasih itu sopan, mengerti sopan santun. Jadi mengerti sopan santun. Sopan santun berbicara tentang tata krama, tata susila, tutur kata, kelakuannya menyejukkan. Ya, sopan santun tetap kita ajarkan anak-anak kita. Walaupun dia sudah gede, ya anak-anak udah gede, kalau dia jam 7, jam 8 belum bangun, ajarkan dia harus bangun. Dia punya tanggung jawab. Kalau habis makan minimal ngerti tata krama, sopan santun. Habis makan harus cuci piring, bilang terima kasih, 3 magic word. Jadi ramah kepada setiap orang. Kalau orang sopan santun pakaiannya genah. Ya, genah itu bahasa Jawa, saya ngikut-ngikutan bahasa Jawa jadi. Kalau orang sopan santun itu cara berpakaiannya baik, sopan. Tutur katanya ramah. Dia mengerti tata susila. Jadi kalau manggil orang yang tua tidak sembarangan, gitu enggak. Tante, kalau dia tahu namanya. Ajarkan anak-anak kita, kalau seandainya dia tidak mau melakukan hal itu saat-saat ini, ajarkan. Jadi dalam Roma 13 ayat 13 firman Tuhan berkata, Mas Abdi, Roma 13 ayat 13. Tentang sopan santun. Ya. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Kalau siang hari kelihatan semua. Jangan dalam pesta bora dan kemabukan. Jangan dalam perjabulan. Ya. Ya, ditegaskan di sini, iri hati tidak boleh, tidak suka bertengkar. Jangan hidup cabul, sopan. Ya, hidup dalam kesopanan. Zaman-zaman sekarang susah sekali orang sopan santun. Di WA nggak balas-balas. Balasnya kapan? Itu kemajuan zaman memang. Ada WA sekarang. Kalau dulu kita diajak ngomong nggak dengar, dipukul. Ya sekarang WA nggak dibalas, memangnya orang tua nggak ketar-ketir kalau umpamanya anaknya belum datang. Ya kalau di WA orang tua, orang-orang tertentu yang kita perhatikan, kita harus jawab. Kita itu namanya sopan santun, menghormati orang tua, menghormati pasangan kita. Ya mari kita belajar sopan santun. Kasih juga artinya tidak mementingkan diri sendiri, tidak individualis. Mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, individualis, tamak, pelit, kikir, gila hormat, sikap hatinya tidak tulus. Jadi kalau orang-orang yang mementingkan diri sendiri adalah senter apa-apanya adalah semua dia. Kalau seandainya orang yang mementingkan diri sendiri, dia bisa memberi, tetapi dia mengharapkan kembali. Dia membantu orang, dia mengharapkan orang itu akan menolong. Dia akan mengasih hadiah, tapi mengharapkan orang lain juga mengasih hadiah. Jadi, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jadi tokoh-tokoh Alkitab yang mementingkan diri sendiri ini ada Haman. Karena dia iri hati sama Mordekai. Ya, Haman itu iri hati sama Mordekai. Terus Kain karena persembahannya itu dalam Kejadian 4 ayat 9. Udah itu siapa lagi yang iri hati, yang mementingkan diri sendiri? Bukan iri hati, yang mementingkan diri sendiri ada Nabal. Nabal siapa istrinya? Siapa istrinya Nabal? Abigail.
Ya, Nabal waktu Daud minta tolong, dia tidak peduli. Itulah contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang mementingkan diri sendiri. Lanjut, kasih itu tidak pemarah, tetapi peramah. Jadi kalau orang yang mempunyai karakter kasih, dia bisa menahan diri. Jadi tidak geram kelakuannya, tidak panas hati, sabar, tidak menggerutu, tidak ngomel. Tapi dia bisa menahan hati, jadi tidak pemarah. Ya, kalau orang yang sabar itu tidak pemarah. Sehingga dalam Mazmur 37 ayat 38 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena marah itu akhirnya akan membawa kepada kejahatan. Jadi orang-orang Kristen, kita harus bisa mengontrol diri. Jangan suka ngomel, dikit-dikit ngomel, ngumpat lama-lama jadinya akhirnya berkembang dosa itu. Nah, terakhir adalah dendam. Suka nyimpen kesalahan orang lain. Ya, siapa yang di sini masih dendam? Suka nyimpen dendam sama dengan dengki? Dendam tidak mau mengampuni, dengki, panas hati. Hatinya penuh dengan kejahatan. Mas Anton baca Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Ya, Tetapi ya. hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain. penuh kasih mesra, Penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. saling mengampuni. Jika ada temanmu yang bersalah, minta ampun, ampuni dia. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Sebagai telah Allah mengampuni kamu. yang sudah mengampuni kita. Kita harus hidup dalam bebas dari tuduhan. Mari perhatikan pergaulan kita. Kalau teman-temanmu ada yang melakukan hal yang salah, Tuhan maunya tidak kompromi dengan dosa. Saat ini tidak berbicara tentang orang merokok, enggak. Kalau orang merokok cuma kelihatan di dalamnya, tapi kalau hatinya dia belum dirubahkan, sombong, tinggi hati, tidak sabar, dendam, itu sungguh-sungguh adalah kekejian bagi Tuhan. Apalagi dendam, tidak mau mengampuni, karena wujud kasih yang sesungguhnya adalah kita harus mengasihi setiap umat manusia. Kasih harus menjadi yang utama di atas segala karakter kita. Amin. Tetapi buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu adalah buah-buah roh. Tapi karakter-karakter kasih itu adalah hendaklah engkau sabar, murah hati. Apalagi tidak cemburu. Maksudnya di sini tidak iri hati, tidak memegahkan diri atau sombong, tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Marilah kita saling mengasihi. Saya tahu Mbak Anita sama Pak Abdi duduknya jauh-jauh bukan karena Mas Abdi lagi lagi pelayanan, biasanya duduk bareng. Jadi katakan orang yang di sampingmu, aku mengasihi engkau. I love you. Siapa pernah bilang I love you sama suaminya, suaminya bilang I love you sama istrinya? Ya? Ya? Bilang dengan keras, aku mengasihi engkau. Ucapkan sampai orang yang di sampingmu betul-betul merasakan bagaimana dia mengasihi engkau. Ya, aku mengasihi engkau. Dalam Yohanes 15 ayat 17 sampai ayat terakhir, minta tolong Mas Anton baca. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, Ya, kasihilah seorang akan yang lain. kasihilah seorang terhadap yang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Ada amanat agung mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Yang kedua, kita harus punya karakter-karakter kasih dalam hidup kita. Saya undang semua imam musik bersiap sedia pada pagi hari ini. Kita tahu hidup kita tidak mudah-mudah saja. Ada banyak hal yang harus kita koreksi, kita perbaiki agar kita senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi, mengasihilah dengan tulus.
karakter-karakter kasih itu hendaknya mengakar di dalam hidup kita. Jangan cuma teori, jangan cuma di gereja aja kelihatan kita kasih. Tapi kalau orang yang berlaku tidak baik, tidak mengasihi, ada dosa di sana karena dia takut. Karena ada unsur takut. Kita naikkan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus memiliki karakter yang daripada Engkau saja, yaitu karakter kasih. Kasih itu mengingatkan kami agar kami sabar, agar kami murah hati, agar kami tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, agar kami hidup sopan dan ramah, tidak iri hati. Di mana Engkau telah mengasihi kami Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Karena di dalam saat-saat tertentu kami seringkali Tuhan berdosa dalam hal kasih ini. Seringkali kami mementingkan diri sendiri, ego kami sendiri. Kami merasa benar, tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Karena kami sombong. Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan keadaanku.
Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Di mana Engkau telah mengasihi kami. Biarlah pagi hari ini kami akan naikkan pujian ini. Peganglah tangan kami Tuhan. Kami akan memegang tangan saudara-saudari kami di samping kami. Mari pegang tangan saudara-saudari kita, panggil anak-anak kita. Ajaib kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari jurang maut ke hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami memegang tangan saudara-saudari kami di samping kami. Biarlah kami belajar mengasihi Tuhan. Kami belajar saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup mengubahkan karakter kami. Agar kami diberi karakter-karakter kasih. Kami tidak sombong. Kami sabar, kami murah hati. Kami tidak rendah hati. Tidak iri hati. Inilah kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Roh-Mu, tanpa Engkau saja. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang sanggup mengubahkan kami. Biarlah mulai saat ini Tuhan kami belajar mempraktekkan firman-Mu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Biar sekalipun itu adalah musuh kami akan mengasihi dia. Biarpun sekalipun dia mengkhianati kami akan mengasihi dia. Karena kami tahu di mata-Mu dia berharga. Kami hanya membenci perbuatannya yang jahat, tapi akan kami mengasihi orang tersebut. Kami lepaskan pengampunan di dalam kasih-Mu yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Mampukan kami untuk saling mengasihi satu yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Untuk waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Bapa, kami telah menerima yang terbaik daripada Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami bahwa Engkau mengasihi hamba-Mu. Demikian juga kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan membalikan apa yang menjadi milik-Mu. Kau berkati mereka yang memberikan persembahan, mereka yang tidak memberikan persembahan juga Tuhan Kau berkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita semuanya, ya. Dan kita sudah terima berkat rohani dan kita mau memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Haleluya. Dan kita akan menyanyikan satu pujian dengan satu lagu Bila Topan Keras Melanda. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita, ya. Topan khas melanda hidup
Bapak Ibu kagum oleh kasih Tuhan? Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu ya persembahannya, ya kiranya persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi kerajaan surga di bumi ini ya. Dan Tuhan akan membalas dengan lipat kali ganda. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan info sepekan ya. Dan tim multimedia bisa disiapkan. Terima kasih tim multimedia yang sudah memberikan info sepekan dan ada yang saya tambahkan di sini ya. Jadi di sini ada ulang tahun pribadi tanggal 24 Februari 2025 ada Otniel Dendi Jatmiko ya. Ini adalah putra dari Mas Daniel dan Mbak Diah ya. Selamat ulang tahun ya Dek ya, nanti tanggal 24 ya. Berikutnya tanggal 28 Februari 2025 ada Arlis Mbati Maramba. Ada? Oh tidak ada ya. 28 tahun ya, tidak bersama-sama kita saat ini. Baik, berikutnya untuk ulang tahun pernikahan catatan kami tidak ada ya. Kemudian info tambahan tetap untuk ibadah raya untuk minggu depan tetap di tempat ini tanggal 2 Maret 2025 ya di jam 8:30 ya di ballroom di tempat ini ya. Kemudian berikutnya mengundang untuk seluruh sidang jemaat ya terutama pelayan Tuhan untuk mengikuti ibadah penyembahan doa ya setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Khususnya untuk para pelayan yang melayani hari Minggu ya. Baik, itu saja yang boleh saya tambahkan. Ya, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan salam yang terbaik kanan kiri Bapak Ibu ya. Dan kita akan mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Haleluya.
Dan saya mengundang hambanya untuk menutup ibadah doa. pagi hari ini di hadapan kami, mari kita arahkan tangan kita, kita berdoa buat anak kita, cucu kita, Odiel dan Dejan Mirko yang akan berulang tahun besok. Biarlah anak ini Tuhan semakin hari menjadi berkat Tuhan. Kami rindu orang tuanya punya kerinduan yang sungguh sangat luar biasa buat anak ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, di atas kerinduan kami sebagai orang tua, Engkau punya rencana yang besar dalam hidup anakmu ini Tuhan. Mari kita sama arahkan tangan kita, kita berdoa. Bapa, kami lepaskan berkat buat hambamu ini, buat Otniel yang tepat berulang tahun Tuhan besok. Kiranya Tuhan dengan perpanjangan usia ini Tuhan, anak ini semakin bertumbuh dalam tubuh kembangnya, semakin diberkati Engkau Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, roh-roh iblis setan yang mengganggu. Demikian juga masa anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan dalam pendidikannya. Demikian juga penuh hormat, hidup dalam kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Menghormati orang tuanya, saudara-saudarinya dan sanak familinya juga. Kami lepaskan berkat-Mu buat anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami yang saat ini juga para pemimpin juga Tuhan telah Kau tetapkan. Kami tahu Tuhan sebentar kami, bangsa negara kami akan merayakan Idul Fitri. Pada pagi hari ini kami berdoa buat lingkungan di mana kami ada, terlebih lagi di Pulau Bali. Hamba-Mu dapat berita kalau tadi pagi di Nuansa Barat ada kejadian Tuhan perampokan dan sampai ada yang meninggal Tuhan. Kami tahu Tuhan di zaman-zaman akhir ini kasih kebanyakan orang semakin pudar. Kasih dari kebanyakan orang semakin pudar. Orang-orang individual, orang-orang yang keras kepala banyak sekali ada di sekitar kami. Kami lepaskan doa kami buat lingkungan di mana kami ada. Kami yang ada di Ungasan, kami yang ada di Nusa Dua, kami yang ada di Jimbaran, kami yang ada di Denpasar, dan kami yang ada di tengah-tengah Pulau Bali ini Tuhan.
Kiranya Tuhan berkat perlindungan damai sejahtera yang daripada Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Melindungi keluarga kami, melindungi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Biarlah Engkau berjaga-jaga Tuhan, dijauhkan kami dari mara bahaya, dijauhkan kami dari segala mara petaka Tuhan. Dari roh-roh maut yang ingin mengganggu semua dipatahkan darah Yesus, menghancurkannya Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh rekan-rekan kami, hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu Kau limpahkan buat anak-anak-Mu itu. Karena kami tahu kami melayani, karena kami rindu untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami melayani untuk memasukkan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, Kau berikan talenta. Semasih kami hidup, kami mau memberikan hidup kami untuk keagungan nama-Mu. Kami serahkan aktivitas kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu, mereka yang beraktivitas, mereka yang bekerja, mereka haleluya yang study. Kiranya Tuhan Kau sertai kami semua Tuhan. Demikian juga Tuhan, ada acara GPT kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan. Jika sebentar kami pulang, kami yang pulang berjalan kaki, Tuhan Kau sertai. Kami yang pulang naik kendaraan juga Tuhan Kau sertai. Sertai dan penyertaan Kau akan senantiasa menyertai kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, sampai lusa. Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih semua keluarga besar.